Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kali ini kita akan membahas tentang pengantar evidence based untuk mata kuliah evidence based practice. Coba, apa itu evidence based practice? Nah, kita semua pasti sudah familiar ya dengan istilah evidence based. Oh, itu sudah evidence based, asuhan ini sudah evidence based, ada yang terbaru. Jadi apa itu evidence based? Nah, jadi praktek klinik itu adalah tentang membuat pilihan. Kenapa pilihan ya? Jadi untuk memilih mana ya asuhan yang lebih baik, misalnya ini pada ibu hamil, asuhan apa nih yang lebih bagus pada ibu bersalin, asuhan yang A atau asuhan yang B? Misalnya pertolongan persalinan. Pertolongan persalinan mana ya yang lebih cocok pada ibu ini ya? Yang A atau yang B atau yang C gitu. Nanti itu dapatnya dari mana? Itu dari ilmu-ilmu yang terbaru. Ilmu itu dapatnya dari mana? Dari hasil-hasil penelitian orang. Hasil penelitian yang bisa dipertanggungjawabkan dan biasanya sudah dipublikasikan, diakui oleh dunia internasional. Nah, jadi praktik klinik adalah tentang membuat pilihan, kemudian uji mana yang terbaik dalam menegakkan suatu diagnosis, kemudian asuhan mana yang lebih efektif, lebih tepat, sesuai dengan kebutuhan. Nah, makanya para ahli itu dia sekarang gencar sekali melakukan penelitian. Ya untuk apa? Untuk menemukan yang ini, untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat gitu. Ya, apakah dari segi penemuan obat-obat terbaru, ya obat herbal terbaru, teknik-teknik pengobatan yang lebih tepat, pemberian asuhan, ya, atau mungkin melihat apa faktor risiko, ya banyak sekali yang diteliti untuk kemajuan dari ilmu pengetahuan. Evidence-based medicine (EBM) yang menggantikan istilah epidemiologi klinik dan saat ini sering disebut dengan evidence-based practice. Nah, jadi epidemiologi klinik dulu istilahnya terkenal dengan epidemiologi klinik, tapi sekarang orang-orang sudah beralih dengan istilah evidence-based medicine. Evidence-based practice menyoroti pentingnya bukti dan merupakan bukti empiris tentang apa yang benar-benar berguna dan tidak berguna dalam praktik. Jadi yang disoroti itu bukti ya, hasil penelitian yang mana, yang empiris, yang bisa dipertanggungjawabkan sehingga bisa diakui oleh dunia. Gitu. Mengapa kita memerlukan evidence practice? Nah, jadi ada sejarahnya ya, sejarah mengapa evidence practice itu penting. Mengapa perlu dilakukan penelitian-penelitian? Jadi di awal tahun, pada tahun 1972, ada namanya Cochrane. Cochrane ini adalah ahli epidemiologi ya, kebangsaan Inggris, di mana beliau menyoroti ya, kebanyakan itu para praktisi ya mengambil keputusan melaksanakan asuhan A, asuhan B, asuhan C itu tidak berdasarkan dari hasil-hasil penelitian, tetapi berdasarkan apa ya? Berdasarkan dari misalnya pengalaman senior ya, berdasarkan gurunya, berdasarkan profesornya ya, sehingga tidak seragam jadinya. Jadi tidak berdasarkan dari hasil penelitian. Misalnya seperti sekarang, ya ibu-ibu memberikan asuhan, melakukan acara tawkar berdasarkan apa? Yang 7T itu berdasarkan apa? Penunda atau potongan tali pusat itu berdasarkan apa? Kebanyakan kan melakukan itu berdasarkan instruksi. Instruksi siapa? Instruksi atasan. Atau berdasarkan dari SOP, prosedur bakunya. Prosedur itu siapa yang menentukan ya? Berarti yang menentukan adalah institusi berpedoman dari mana? Berpedoman dari misalnya dari Dinkes dari Kemenkes dari mana? Misalnya dari WHO. Dan itu pedomannya dari mana? Itu dari hasil penelitian sebenarnya. Ya, tapi kita kan yang tahu, oh ya udah dilakukan aja prosedur itu karena yang nyuruh adalah atasan, karena itu sudah program. Tapi kita tidak paham kenapa itu bisa berubah. Contohnya saja misalnya pelaksanaan aseskusif. Dulu pelaksanaan aseskusif cuma sampai 4 bulan. Tetapi kenapa sekarang berubah menjadi 6 bulan? Karena itu sudah ada penelitian terbaru yang mengatakan kalau aseskusif ini memang harus diberikan sampai 6 bulan terkait dengan keadaan dari sistem pencernaan pada bayi itu sendiri. Nah, jadi itu dasarnya ya. Dasarnya adalah dari hasil penelitian yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, jadi Cochrane itu dia menyoroti seperti itu, tidak ada ya para praktisi dokter, bidan, perawat yang melakukan asuhan itu tidak berdasarkan hasil-hasil penelitian, tidak berdasarkan hasil riset, tetapi berdasarkan dari pengalaman yang sebelumnya, berdasarkan dari seniornya, seperti itu. Nah, jadi
Cochrane ini menyuruh ya, mengajak semua praktisi, semua para ahli untuk bareng-bareng melakukan penelitian untuk kemajuan dari ilmu pengetahuan. Jadi dengan adanya penelitian tersebut didapatkan ilmu terbaru sehingga keluarlah asuhan terbaru seperti apa, pengobatan terbaru seperti apa, sehingga seiring waktu dia akan semakin banyak ya ilmu yang didapatkan dan berkembang terus menerus, tidak tertinggal lagi dengan ilmu-ilmu yang lama. Nah, jadi dengan ajakan dari Cochrane tadi pada tahun 1980, Kalmer dengan kolega-koleganya ya melakukan gencar melakukan penelitian-penelitian. Kebetulan di Kalmer dia seorang dokter ya dan melakukan penelitiannya itu di bidang kebidanan gitu. Nah, makanya ya dari tahun 1980 orang luar negeri itu dia sudah aktif melakukan penelitian-penelitian. Nah, kalau kita kan sekarang baru awam ya, mungkin baru pertama kali mendengar ya istilah evidence based atau kenapa harus penelitian atau mungkin baru sekarang juga yang gencar-gencar ya mahasiswa melakukan penelitian, dokter melakukan penelitian, dosen melakukan penelitian. Sebelumnya dulu tidak pernah gitu. Jadi kita sudah termasuk tertinggal jauh dari luar negeri. Di tahun 1980 mereka sudah mulai melakukan penelitian. Ini sedikit cerita tentang kisah Plecainida. Nah, jadi tahun 1979 ada namanya Bernard Law ya. Dia melakukan riset penelitian, ini kejadiannya di Amerika Serikat. Jadi pada saat itu dia melakukan penelitian kenapa ya kebanyakan warga negara di Amerika Serikat itu ya meninggalnya karena serangan jantung. Nah, kenapa gitu? Ternyata penyebabnya itu adalah karena aritmia. Nah, aritmia itu kan perubahan irama jantung. Kemudian ditemukanlah obat yang bisa mengatasi aritmia ini, namanya Plecainida. Jadi Plecainida ini dia efektif sekali untuk mengatasi aritmia, sehingga diakuilah oleh United States Food and Drug Administration Amerika pada saat itu. Nah, karena sudah diakui, karena muncullah statement kalau setiap orang yang terkena serangan jantung ya harus diberikan obat Plecainida. Nah, seiring waktu ada datang peneliti lain. Peneliti ini dia meneliti tentang outcome, dampak dari penggunaan Plecainida pada beberapa waktu berikutnya. Ternyata apa? Orang yang diberikan Plecainida itu 10% meninggal. Jadi artinya apa? Artinya Plecainida itu dia bersifat toksik. Memang pada saat itu Plecainida langsung mengatasi aritmia, namun penggunaan dalam jangka panjang ya orang yang menggunakan Plecainida ini meninggal. Jadi dia bersifat toksik. Berarti apa ya? Sudah banyak dokter-dokter di sana yang praktek jadinya memberikan Plecainida untuk mengatasi aritmia. Namun dampaknya beberapa waktu kemudian pasien tersebut meninggal. Jadi ini intinya apa? Penelitian ini namun tidak dihiraukan. Kenapa? Karena sudah diakui oleh United States Food ini. Gitu. Nah, jadi dari cerita tadi apa kuncinya? Hasil penelitian dengan kualitas baik dan terkini perlu tersedia untuk praktisi. Jadi penelitian merupakan faktor penting. Ya. Kita harus meninggalkan pendekatan mekanistik tradisional dan mencari bukti empiris dengan menggunakan outcome. Nah, jadi penelitian-penelitian itu tidak hanya meneliti pada saat itu saja, cross-sectional, tidak pada saat itu saja. Bagus itu apa? Yang diamati adalah outcome-nya, dampaknya, ya, impact-nya apa, kelangsungan hidup, peningkatan kualitas hidup. Jadi obat-obat yang kita konsumsi sekarang misalnya mengatasi demam, ya, itu dia bisa langsung mengatasi demam, tapi mana tahu nanti dia bersifat toksik beberapa waktu kemudian. Kemudian ini ada beberapa kasus berdasarkan bukti. Ini sekedar cerita saja ya, kenapa penting sekali adanya penelitian. Ini contoh dari studi kasus batuk persisten. Nah, batuk persisten itu berarti batuk yang tidak kunjung hilang ya, Ibu. Nah, jadi misalnya ini ada kasusnya ibu-ibu ya, usianya sudah 58 tahun. Dia datang ke dokter, kemudian mengeluhkan tentang keadaannya. Kenapa ya, Dok? Sudah dari dulu saya batuk, nggak kunjung hilang. Kenapa ini? Gitu ya. Jadi dokter ini
mengatakan oh kemungkinan ibu asma gitu ya, jadi diberikanlah obat asma. Tapi ini pasien dia menolak. Kenapa dia menolak? Karena setiap dia pergi mengunjungi dokter, setiap berobat ke dokter selalu diberikan itu obat asma. Nah, kemudian ini dokter melihat hasil riset, hasil penelitian, ternyata ada sekitar sedikitnya, misalnya sekitar 10% penyebab dari batuk persisten itu bukan karena asmanya, tapi karena apa? Karena reflux ya, berarti itu tentang asam lambungnya. Oh, kemungkinan ini ibu masuk ke yang 10%. Jadi ibu ini disarankan ya beberapa hari ya sebelum tidur itu minum dulu antacid, kemudian posisi kepala ditinggikan. Nah ternyata benar ya, selang waktu berikutnya ibu ini batuk persistennya itu hilang. Gitu. Nah, jadi ini contoh kasus ya, berarti di luar negeri itu ya, atau sebaiknya kita sebagai praktisi itu sudah harus mampu ya memberikan hasil menyampaikan hasil penelitian itu kepada pasien-pasien kita, karena sekarang pasien itu dia sudah pintar-pintar ya, sekarang media sudah canggih, sudah bisa searching, sudah bisa cari jurnal, baca hasil penelitian, sehingga kita juga harus mampu juga untuk memberikan penjelasan itu kepada si pasien. Berarti intinya dari studi kasus batuk persisten tadi apa ya? Berarti dari hasil penelitian itu kita tidak hanya fokus kepada sebagian besarnya saja, penyebab dominannya saja, tapi juga perlu dilihat pada penyebab terkecilnya tadi. Mana tahu nanti ini pasien kita itu tidak masuk ke 90%, tapi dia masuk ke 10%. Bukan penyebab batuk persistennya karena asma, tetapi karena reflux gastroesophagus tadi. Kemudian contoh kasus dari studi kasus gigitan anjing. Nah, jadi misalnya ada seorang bapak-bapak, dia setelah kena gigitan anjing datang ke tenaga kesehatan. Kemudian dia menanyakan, dokter, apakah saya perlu dikasih antibiotik? Nah, jadi ini dokter dia melihat menjelaskan hasil riset ya, penelitian orang tentang yang digigit kasus gigitan anjing. Ternyata hanya sebagian kecil yang berdampak kalau tidak diberikan antibiotik gitu. Berarti dokter kembalikan lagi ke bapaknya, Pak, kasusnya hanya sekitar 14%. Dan Bapak mau diberikan antibiotik atau tidak? Berarti dari kasus ini apa manfaatnya ya? Dari evidence itu, dari hasil penelitian, berarti kita memberikan kesempatan kepada klien untuk membuat suatu keputusan, memberikan suatu pilihan. Jadi keputusan itu tidak hanya dokter atau bidan saja yang memberikan kepada pasiennya, tetapi pasien juga punya andil dalam memberikan suatu pilihan dan membuat suatu keputusan. Kemudian ada studi kasus darah mikroskopik dalam urin. Nah, ini contohnya ya, ada mahasiswa kedokteran, kemudian dia mau mengamati pasien yang hematuria, yang terdapat darah pada urin. Benar nggak hematuria? Ya, diagnosis hematuria pada urin itu menandakan kalau dia pasien ini terkena kanker. Ya. Kemudian dibacalah hasil penelitian, ternyata tidak juga ya. Berarti tidak justru ada pasien yang dia dengan tidak gejala hematuria menyebabkan terjadinya kanker. Nah, jadi hematuria bukan merupakan indikator mengatakan suatu pasien itu dia mengalami kanker atau tidak. Berarti perlu kita kaji-kaji hasil penelitian tersebut, ya Bu. Tidak harus ya dengan sepertinya preeklamsi. Preeklamsi itu tidak harus dengan dia udel, yaitu preeklamsi tidak ya. Tidak harus dia dengan protein urin, yaitu preeklamsi. Karena apa? Karena sekarang sudah canggih ya, orang melakukan penelitian. Nah, ini contoh beberapa kasus berdasarkan bukti. Jadi apa definisinya ya? Apa definisi dari evidence-based midwifery? Sekarang kita fokus ke evidence-based midwifery, yaitu informasi kebidanan berdasarkan bukti dari penelitian yang bisa dipertanggungjawabkan. Berarti hasil-hasil penelitian seputar dengan kebidanan, mulai dari kehamilan, persalinan, nifas, neonatus, bayi baru lahir, remaja, sepanjang siklus kehidupan yang terkait dengan kebidanan. Ya, yang apa bukti itu yang bisa dipertanggungjawabkan. Berarti bisa dipertanggungjawabkan, sudah banyak orang yang meneliti, hasilnya sama, sampelnya besar, ya, terbukti.
bisa dipertanggungjawabkan, terbukti secara empiris. Dan makanya itu diangkat menjadi suatu evidence base. Manfaatnya apa ya? Membantu praktisi dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada bukti ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, jadi untuk mengambil keputusan oleh praktisi, kemudian meningkatkan perawatan pada ibu dan bayi, mengurangi angka kematian atau kesakitan ibu dan bayi. Jadi ada juga macam-macam dari evidence base. Itu ada evidence base riset, di mana hasil-hasil penelitian tentang temuan obat, evidence base polisi, hasil penelitian tentang peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan kedokteran, kemudian evidence base midwifery. Nah ini dia ya. Penemuan hasil penelitian terkait dalam bidang kebidanan, kemudian ada juga evidence report, yaitu tentang penelitian-penelitian terkait penulisan laporan kasus. Oke ya, itulah tadi sudah kita bahas tentang pengertian evidence base. Nah, dari apa yang disampaikan tadi, apakah kita bisa memutuskan kalau evidence base itu penting, kalau penelitian-penelitian itu penting? Penting ya, penting sekali hasil penelitian itu. Kenapa? Karena zaman semakin berkembang, ilmu semakin baru, semakin update. Kita jangan tertinggal lagi dengan ilmu yang lama. Bisa jadi sekarang ya aspek yang kita berikan itu bagus, ternyata outcome-nya tidak bagus, ya impactnya tidak bagus, maka perlu dikaji lagi dari penelitian-penelitian. Jadi sekarang apa dasar kita melakukan suatu asuhan? Dasarnya apa? Dasarnya adalah dari hasil penelitian yang sudah dipertanggungjawabkan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.